Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Hendra Santara ingin menjelaskan tentang lambang atau simbol alat-alat proses pada flow sheet yang digunakan dalam bidang kimia industri beserta fungsinya. Yang pertama, pompa sentrifugal. Centrifugal pumps adalah sebuah alat yang difungsikan untuk memindahkan fluida atau cairan dari suatu tempat ke tempat lain dan memiliki elemen utama berupa motor penggerak dengan sudut impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi. Secara teknologi, pompa ini merupakan teknologi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya paling sering digunakan yaitu sebagai pompa air. Manfaat dari pompa dengan prinsip gaya sentrifugal ini memiliki peran yang besar dalam mengubah kehidupan manusia, salah satunya di bidang industri. Semacam umum, manfaatnya utama dari pompa ini adalah memindahkan fluida atau cairan dari satu tempat menuju ke tempat lainnya. Yang kedua tuh mixer. Mixer adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk mencampur dua atau lebih bahan kimia dalam jumlah yang tepat dengan distribusi yang merata. Mixer fungsinya pada penggunaan dalam berbagai proses industri, termasuk produksi bahan kimia, farmasi, makanan, dan minuman, serta memanufaktur produk-produk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Idul Rahmah. Saya akan menjelaskan tentang reaktor dan satunya lagi kompresor. Kompresor atau pemampat adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan zat alir mampu pampat, yaitu gas atau udara. Tujuan dari meningkatkan tekanan dapat untuk mengalirkan atau kebutuhan proses dalam suatu sistem, proses fisika maupun kimia. Contohnya pada pabrik kimia untuk kebutuhan reaksi. Secara umum, kompresor dibagi menjadi dua jenis, yaitu kompresor dinematik dan kompresor berpindahan positif. Fungsi-fungsi kompresor termasuk salah satu jenis mesin fluida, sehingga termasuk pula dalam jenis mesin konversi energi. Energi dibuat oleh kompresor untuk meningkatkan tingkatan energi bagi fluida kerja. Fungsi dari kompresor adalah memanfaatkan udara atau gas. Penggerakan mula turban gas memberikan daya gerak ke kompresor. Kompresor dinematik terbagi menjadi kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Penerapan untuk kompresor pesawat terbang dimanfaatkan konsep pemempatan udara luar agar dapat terbang. Pemempatan ini dihasilkan oleh kompresor dan melibatkan udara tekanan tinggi. Kompresor perpindahan aktif terbagi menjadi dua jenis, yaitu kompresor piston dan kompresor putar. Kompresor piston terbagi menjadi tiga macam, yaitu kompresor piston aksi tunggal, kompresor piston aksi ganda, dan kompresor piston diafragma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ardila Nazam. Saya dari kelompok 1 Unit Operasi Mekanik. Di sini kami membawa materi lambang simbol alat-alat proses. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 lambang simbol alat-alat proses. Yang pertama itu pengukuran panas, heat exchanger, kondensor, dan boiler. Untuk lambang pengukur panas, heat exchanger seperti ini. Nah, alat tersebut adalah alat penukar kalor yang berfungsi sebagai mengubah temperatur dan fasa suatu jenis fluida. Proses tersebut terjadi dengan memanfaatkan perpindahan kalor dari fluida yang bersuhu tinggi menuju fluida yang bersuhu rendah. Nah, untuk contoh heat exchanger ini ada pada dalam radiator mobil, penukar panas dalam sistem pendingin dan menghangat rumah, penukar panas dalam industri kimia untuk memanfaatkan panas limbah. Selanjutnya adalah kondensor. Untuk lambang kondensor itu seperti ini. Nah, kondensor ini adalah sebuah komponen dalam diagram alur proses yang menunjukkan perangkat
digunakan untuk mentransfer panas dari uap menjadi cairan. Nah, kondensor ini biasanya digunakan dalam siklus pendingin atau proses-proses yang memerlukan pemisahan uap menjadi cairan. Nah, untuk contoh aplikasinya itu ada pada sistem pendingin udara, sistem pendingin air, dan pemurnian air. Selanjutnya kita masuk ke reboiler. Untuk lambang reboiler itu seperti ini. Reboiler ini adalah penukar panas yang biasanya digunakan untuk menyediakan panas di bagian bawah kolom destilasi industri. Ada 4 jenis reboiler. Yang pertama, reboiler tipe kettle. Yang kedua, reboiler thermosifon. Yang ketiga, reboiler yang pecat. Yang keempat, reboiler siklus paksa. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh anggota-anggota saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda Harniati. Terima kasih kepada Sophia. Saya Winda Harniati akan melanjutkan materi pada hari ini, yaitu tentang simbol-simbol dan alat-alat yang digunakan pada diagram alir, proses diagram alir. Baik, saya akan melanjutkan materinya ke materi kolom, yaitu kolom adalah merupakan alat digunakan untuk pemisahan komponen-komponen pada proses industri, seperti contohnya proses destilasi, proses absorpsi bahan. Kemudian pada proses kolom ini juga melibatkan ada proses aliran masuk maupun aliran keluar, di mana aliran tersebut akan adanya cairan masuk ke dalam kolom, kemudian dalam kolom tersebut cairan akan diproses melalui dengan melakukan pemisahan berdasarkan massa jenisnya maupun sifat kimia fisikanya. Kemudian cairan tersebut akan keluar dari kolom dan dialirkan untuk proses lebih lanjutnya. Yang kedua adalah belt conveyor sebagai alat transportasi ala bahan padat maupun produk yang digunakan untuk proses pemindahan bahan maupun produk dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya dari satu proses ke proses lainnya. Itu menggunakan namanya alat, yaitu belt conveyor. Yang ketiga yaitu storage tank atau tangki penyimpanan, digunakan untuk sebagai tempat penyimpanan sementara untuk baik bahan cair, padat, gas, dan digunakan untuk penyimpan sementara ketika bahan akan diproses ke tempat selanjutnya. Misalnya kayak bahan padat itu kan dia akan disimpan ke tangki penyimpanan. Setelah disimpan tangki penyimpanan, kemudian untuk mengolahnya itu harus ada proses. Makanya untuk penyimpanan bahan itu sebaiknya dilakukan di tempat tangki penyimpanan. Untuk proses lebih lanjutnya, yang keempat yaitu pemisahan cairan atau liquid separator. Untuk gambar sendiri ada, untuk simbolnya akan tampil seperti ini. Penjelasannya untuk pemisahan liquid ini ada untuk memisahkan dua lapisan cairan yang terpisah dengan cara adanya proses aliran masuk maupun keluar, di mana cairan tersebut akan masuk ke dalam alat pemisah. Kemudian alat pemisah itu akan bekerja untuk melakukan pemisahan pada larutan, seperti larutan minyak itu kan ada proses namanya proses pemurnian minyak itu. Jadi dimana untuk memisahkan dimana Kak, seperti ada air dan minyak, itu menggunakan namanya proses pemisahan cairan. Dalam proses pemisahan cairan ini biasanya digunakan untuk proses pemurnian minyak, kemudian proses pengolahan air limbah atau pengolahan limbah lainnya. Yang kelima yaitu furnace sebagai untuk pembakaran atau pemanasan pada proses industri. Metode ini juga digunakan pada proses pemanasan maupun pemisahan atau pembakaran pada bahan yang ingin diproses. Sekian yang saya sampaikan.
Baik, materinya akan dilanjutkan oleh Triana tentang diagram alir. Berikut ini adalah diagram alir pembuatan palep dan palep mesin. Tahap pertama adalah wood preparation, di mana wood preparation adalah tahap awal persiapan kayu yang akan dijadikan serpian kayu atau chip. Alat yang digunakan dalam proses wood preparation antara lain, yang pertama itu debarker. Debarker adalah proses pengelupasan atau penghilangan kulit kayu, di mana gelondong kayu dimasukkan ke dalam debanking drums. Yang kedua itu ada chipper. Chipper adalah proses di mana kayu dicacah menjadi chip. Yang ketiga itu adalah cooking. Cooking adalah tahap chip dimasukkan ke dalam facial berdebar bertekanan tinggi. Tahap kedua adalah washing area. Washing area adalah tahap pencucian chip. Alat yang digunakan dalam washing area antara lain, yang pertama decknotting. Decknotting adalah tahap penghilangan mata kayu karena sebagian besar pulp masih mengandung mata kayu. Yang kedua, screening. Screening adalah tahap memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat dengan bantuan freezer screen. Yang ketiga, washer. Washer adalah tahap pencucian bertujuan untuk memisahkan serat dari kotoran yang dapat larut dalam air yang terdiri dari senyawa-senyawa organik maupun senyawa-senyawa anorganik. Yang keempat, oxygen delignification. Oxygen delignification adalah tahap pre-bleaching dengan tujuan menurunkan kadar lignin dalam palep sebelum dilakukan proses pemutihan dengan bahan O2 dan NaOH. Yang kelima itu ada bleaching. Bleaching adalah tahap meningkatkan kecerahan, kebersihan, dan juga mengeluarkan kotoran-kotoran dari unbleached palep. Terdiri dari 4 tahap, yaitu DO, EOP, D1, dan D2. Tahap ketiga adalah palep mesin. Palep mesin berfungsi untuk memisahkan air dari bubur palep secara efisien dan mengatur serta mengubah suspensi palep menjadi lembaran dengan kadar air 10%. Lalu, dilakukan pemotongan, pengebalan, dan pengunitan. Alat yang digunakan dalam palep mesin antara lain, yang pertama, screening. Screening adalah tahap penyaringan dan membentuk serat yang lebih homogen tanpa adanya pengotor yang halus maupun kasar. Yang kedua, dewatering. Dewatering adalah proses pengurangan kadar air dari bubut serap atau fiber serta proses pembuatan lembaran palep. Yang ketiga, drying. Drying adalah proses pengeringan palep dengan menggunakan udara panas yang dihembuskan ke dalam permukaan bagian atas dan bagian bawah lembaran palep. Yang keempat, cutter. Cutter adalah tahap pemotongan lembaran dengan ukuran tertentu, kemudian ditumbuk menjadi lembaran-lembaran bale. Yang kelima, bale handling. Bale handling adalah tahap akhir dari palep mesin. Tahap pemotongan dan pengemasan lembaran yang sudah ditumpuk kemudian ditekan untuk mengurangi ketebalan bale. Sehingga nanti bale sudah ditumpuk lebih mudah untuk dibungkus, diikat, dan lebih mudah dalam proses pengunitan. Lalu, palep dikirim ke storage dan distribution.